Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Izin perkenalkan diri, nama saya Indah Pradita Sari, mahasiswi dari Binta dan Binta Lampung, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak. Semoga di hari yang suci ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali untuk adik Indah dari Fakultas mana? Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan mudah-mudahan di hari yang fitri ini kembali minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kami apabila ada salah kata dan ucapan nanti dan sekarang ini mohon untuk dimaafkan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ada yang bisa kami bantu dengan kehadiran adik Indah di desa kami ini. Iya Bapak, sebelumnya saya datang ke sini yang pertama yaitu ingin bersilaturahmi dengan Bapak. Yang kedua kalinya Indah datang ke sini yaitu ingin berwawancara dengan Bapak untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam, yaitu berwawancara mengenai perekonomian di desa ini Bapak. Sehingga itu Indah ingin berwawancara dengan Bapak selaku kepala dusun ya Pak, selaku kepala dusun ingin mewawancara dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih untuk adik Indah atas kunjungan ataupun niatan silaturahmi di desa kami. Mudah-mudahan niatan silaturahmi adik Indah selaku pengemban tugas dari fakultas ya. Iya. Mudah-mudahan saya yang ditokohkan, mungkin di sini saya selaku kepala dusun dan ditokohkan sebagai tokoh masyarakat di desa kami, Desa Isorejo, bersedia dan akan memberikan keterangan sebenarnya apa yang dibutuhkan daripada adik Indah. Apa yang bisa saya bantu, adik Indah? Iya. Sebelumnya supaya teman-teman tahu Bapak, sebelumnya juga minta izin untuk direkam untuk selama berjalannya wawancara. Bisa? Kami izinkan, dan sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Bapak Suparman. Saya selaku kepala dusun 1 Desa Isorejo, ataupun yang ditokohkan masyarakat di desa kami, Desa Isorejo ini. Dan kurang lebih umur saya 45 tahun. Dan saya dalam organisasi aktif di Nahdlatul Ulama, dan kebetulan saya di sini sebagai wakil daripada PAC Ansor wilayah 2 Pengemayan. Baik Bapak. Terima kasih. Apakah kita bisa mulai Bapak wawancara siang hari ini? Bisa. Baik Bapak, ini Desa Isorejo ya Pak ya? Benar ya. Di Desa Isorejo ini ada berapa dusun sih Pak? Kalau Isorejo ini dusun itu terdiri dari 4 dusun. 4 dusun, masing-masing dusun itu terdiri dari 6 RT. Jadi kalaupun di dalam satu desa ini ada 6 kali 4, 24 RT. Iya. Nah, 4 dusun, 24 RT. Kemudian masyarakat setempat ini sumber penghasilannya itu dari apa ya Pak? Rata-rata itu sumber penghasilannya itu dari mana? Kalau sumber penghasilan perekonomian di Desa Isorejo ini sumbernya yaitu dari pertanian dan buruh. Pertanian sini kebanyakan pertanian singkong, ada kebun karet maupun kebun sawit. Dan buruh ini masyarakat kami ataupun yang ada di Desa Isorejo ini, dia bekerja di pabrik bunga mayang selaku tenaga penebang di saat musim tebang. Dan ini alhamdulillah di bulan 5 ini tanggal 15 kemarin atau hari ini ya, 15 ya, ini udah mulai buka tebang dan perekonomian di Isorejo kembali bisa bergeliat dan ada roda perekonomian mulai berputar. Alhamdulillah kita syukuri ada perputaran di situ dengan adanya dibukanya lapangan kerja ataupun buka giling di tahun 2022 ini bunga mayang, pabrik tebu bunga mayang.
untuk kondisi perekonomian saat ini bagaimana Pak di Desa Isorjo ini? Kondisi alhamdulillah bisa dibilang stabil ataupun mulai ada pergerakan perekonomian kembali, yaitu tadi saya bilang wilayah ataupun masyarakat kami Desa Serjo ini adalah petani, banyakkan petani singkong, dan alhamdulillah kembali harga singkong semakin hari semakin baik, tentunya berdampak kepada ekonomi kami, dan harga karet ataupun sawit juga kembali naik baik, artinya ada tambahan ekonomi, walaupun kemarin sebelum itu ada agak mahal di minyak goreng ya, tapi ya itu semuanya pasti berdampak. Namun kita dapat syukuri, dan kembali ini di bulan 5 ini ditambah lagi adanya buka giling BG Bunga Mayang, dan masyarakat Sorjo tentunya ada tambahan pekerjaan sebagai tambahan pemasukan keuangan, dan mudah-mudahan dengan semua itu perekonomiannya kembali normal dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Gitu. Oke, baik. Selama 2 tahun ini ya Pak, kita dilanda pandemi COVID-19. Apakah selama pandemi ini perekonomian di desa ini jatuh turun Pak? Ya, diakui tidak diakui semuanya pasti merasakan dengan adanya pandemi 2 tahun yang lalu, dan kita mulai dengan berakhirnya pandemi di endemi sekarang ini sangat-sangat ada dampak di desa kami, khususnya di ekonomi ini. Karena apa? Karena di situ dengan adanya pandemi, mobilisasi ataupun berkumpulnya massa kita tidak bisa, sedangkan kita di sini banyak yang tenaga buruh. Ya, semua itu pasti terpengaruh dengan ekonomi sini. Tetapi tetap kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, umur panjang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun bentuknya itu, dengan kita syukur, pasti Allah akan membuka jalan untuk kedepannya. Begitu kita. Jadi pandemi ini kita dapat kena dampaknya ya Pak ya? Iya ya, ada dampak untuk ekonomi, terus ya terutama ekonomi, itu ada dampak sekali ada. Nah, semenjak pandemi ini ya Pak, kira-kira apakah masyarakat setempat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, entah itu berbentuk tunai maupun bahan pokok? Dari perhatian dari pemerintah sendiri, alhamdulillah ada, karena kami, setahu saya, karena kami juga aktif di desa sebagai kepala dusun, itu ada alokasi dana desa tersendiri ya untuk dampak daripada COVID-19, dan itu dibagikan kurang lebih diambilkan dana 40-60% dari dana desa itu untuk yang terdampak di masyarakat ataupun di desa, masyarakat desa Sorjo ini. Itu salah satunya, dan baik yang mendapat PKH maupun BPNT secara langsung itu juga diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah kami dapat dari pemerintah ada perhatian untuk dampak daripada ekonomi tersebut. Jadi merata ya Pak, semua mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah dapat perhatian dari pemerintah. Ke selanjutnya yaitu menurut Bapak nih ya Pak, bagaimana strategi agar kita ini bisa mengembangkan dengan baik perekonomian untuk kedepannya nih Pak? Strategi menyiasati ekonomi ke depan agar lebih baik, kalau pendapat saya ya, namanya pendapat, mudah-mudahan kalau baiknya kita nanti jalankan, kalau tidak ya namanya pendapat. Agar semua itu dalam peningkatan taraf ekonomi, karena khususnya kita ini adalah kebun, dan kebun singkong kebanyakan. Di samping itu masyarakat kami adalah masyarakat buruh, ditopang dengan adanya buka giling BG Bunga Mayang, yaitu untuk peningkatan ekonomi, yaitu beternak. Salah satunya kalaupun tidak kambing ya sapi. Diawali dari kambing, karena kambing itu ya nggak banyak modal lah, bisa dari 1 ekor 2 ekor indukan dengan 1-2-3 tahun pasti akan bertambah. Karena apa? Kita memanfaatkan daun singkong yang ada di desa kami, yang ada di petani-petani desa Sorjo ini, maupun sebagai tenaga buruh yang dari BG Bunga Mayang sendiri
dia pulang nanti akan membawa rumput. Nah, dengan sendirinya dengan siasat tersebut perekonomian yang ada di desa kami, Desa Surejo ini akan bertambah. Itu secara pendapat kami, dan mudah-mudahan kami pun membaca masyarakat kami udah mulai ke sana arahnya guna peningkatan daripada taraf hidup ataupun ekonomi, pengembangan ekonomi yang ada di desa kami, Desa Surejo ini. Baik Bapak. Yang terakhir nih ya Pak, Ya, harapan Bapak ini untuk masyarakat di Desa Iserjo ini, khususnya juga untuk harapan untuk Desa Iserjo ini kedepannya bagaimana Pak? Harapan tentu banyak. Kami berharap dari desa kami Surejo ini, khususnya dari pemuda maupun masyarakat luas pada umumnya. Yang pertama, untuk ekonomi sendiri, kita sebagai generasi penerus seperti adik-adik ini harusnya melek dalam artian melek perekonomian, membaca peluang bagaimana dengan adanya sumber daya yang ada di Desa Iserjo ini dipadukan dengan teknologi yang ada sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan. Semisal kita bisa mengolah daripada kompos OB ya, kotoran kambing, karena kita nanti harapannya ke sana pengembangan ekonomi, ataupun kotoran sapi itu bagaimana bisa pengolahan itu. Harapan kami dari adik-adik ini selaku generasi penerus untuk bisa menerapkan ilmu teknologi yang dipadukan dengan sumber daya alam yang ada di desa kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap karena di tahun ini dan tahun depan itu adalah tahun politik, mudah-mudahan kita semuanya bisa melek politik. Artinya apa? Kita tidak dipolitiki dengan orang lain, namun kita bisa berpolitik, sehingga dengan politik itu kita bisa menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang aman untuk negara kita ini, sehingga kita bisa memilih calon-calon pemimpin nantinya betul-betul sebagai pilihan kita dari hati nurani tanpa ada paksaan dari manapun. Kalaupun kita tujuan kita yang jelas kita harus maju, selalu maju dengan, karena tahun politik ini, dengan memberikan hak kita agar tidak salah dalam pemilihan nantinya. Itu harapan besar kami. Itu Indah. Baik Pak, semoga harapannya ini tercapai ya Pak. Amin, amin, amin. Dengan lancar. Sedikit untuk motivasi bagi Indah terutama, dan juga teman-teman Indah di semuanya, di seluruh perkampusan. Baik Indah, jadi untuk motivasi untuk adik-adik sekalian, Indah dan saudara-saudara sekalian yang sekampus, seperjuangan, akhirnya kampus adalah tempat untuk menerpa diri kalian. Berbaiklah, berselektiflah dalam berorganisasi, dalam bergaul, karena disitulah cikal bakal pundak negara ini, kemajuan negara ini akan maju tidaknya di pundak kalian. Maka dari itu pesan kami, berselektiflah dalam berorganisasi, dalam bergaul, ataupun dalam menerapkan segala sesuatunya dipikir, ditimbang, dan baru diputuskan. Itu motivasi dari kami. Sukses untuk saudara-saudara Indah dan teman-teman seperjuangan yang ada di mana? Fakultas Di Universitas Raden Intan Lampung. Universitas Raden Intan Lampung. Mudah-mudahan selalu jaya dan selalu jaya. Amin, 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 amin. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada Sama-sama Indah. ya, sama-sama. Dan waktunya juga Sama-sama. telah meluangkan waktunya buat Indah nih. Baik Bapak, sebenarnya Indah minta maaf apabila Indah selama di sini Indah bertingkah tidak baik dengan Bapak, ataupun dari tutur kata Indah mohon maaf Bapak. Izin tutup ini Pak. Ya, sama-sama Indah ya, tentu juga Bapak selaku tokoh masyarakat di sini dalam memberikan keterangan kurang sesuai dengan harapan daripada Indah ya. Mudah-mudahan itulah keadaan tanpa kami tutupi yang ada di desa kami, dan mudah-mudahan dengan penjelasan dari
saya selaku tokoh masyarakat di desa ini menjadi pembuka segala sesuatunya guna kemajuan dari desa kami. Harapan kami dari adik-adik sekalian yang mencari ilmu bisa mendapatkan ilmu, bisa diterapkan di bawah desa untuk kemajuan daripada desanya masing-masing. Ya. Semangat untuk kita. Terima kasih. Izin menyampaikan kesimpulan ya Bapak. Silakan. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari wawancara pada siang hari ini yaitu bersama Bapak Suparman selaku Kepala Dusun di Dusun 1 ya Pak? Selaku Kepala Dusun 1 Isorjo, yaitu di mana di Desa Isorjo ini memiliki 4 dusun dan 24 RT semuanya. Dan dari sumber penghasilan dari semua masyarakat yang ada di Desa Isorjo ini yaitu petani maupun buruh. Kemudian kondisi perekonomiannya yaitu sebelumnya yaitu stabil. Kemudian dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yaitu adanya penurunan karena dari hal apapun itu terkena dampak ya pastinya. Dan begitu juga kita semua pasti merasakan akan dampaknya dari COVID-19. Kemudian alhamdulillahnya dengan adanya itu mendapat perhatian dari pemerintah atasan, yaitu mendapatkan bantuan dari atasan baik itu tunai maupun bahan pokok yang diterima oleh masyarakat khususnya di Desa Isorjo. Kemudian tadi saya bertanya dengan Bapak yaitu strategi apa yang harus kita lakukan ke depannya agar perkembangan ekonomi dengan baik, yaitu dengan cara berternak dengan baik, yaitu dari yang kecil dari kambing hingga sapi, yaitu memanfaatkan daun singkong yang mana kita bisa menentengnya pulang dari mencari penghasilan tersebut. Dan juga harapan-harapan dari Bapak yang telah disebutkan tadi yaitu mari kita sama-sama mendoakan semoga di Desa Isorjo ini mendapat semakin jaya dan pastinya makmur, tentram, sentosa, tidak ada hal-hal yang buruk terjadi di desa ini. Baik, terima kasih ya Bapak. Saya sekali lagi ucapkan saya akhiri. Wassalamualaikum Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.